Halo teman-teman semua, di sini saya akan mempresentasikan tentang faktor pertumbuhan dari eritropoietin. Kami merupakan kelompok 1 dari kelas A2C yang beranggotakan 6 orang. Overview materi dari kami yang pertama itu latar belakang, kemudian definisi eritropoietin, kemudian fungsi dan struktur kimianya, kemudian proses upstream, downstream, dan analisis kemurnian dari eritropoietin. Latar belakang. Bioteknologi mulai muncul pada tahun 1917 dari seorang ilmuwan asal Hungaria yang bernama Carl Ehrlich untuk menjelaskan penggunaan gula bit hasil fermentasi sebagai pakan ternak babi. Pemberian gula bit dapat meningkatkan produksi ternak babi. Kemudian penggunaan eritropoietin rekombinan mengurangi frekuensi transfusi darah dan meningkatkan retikulosit dengan cepat. Eritropoietin rekombinan belum merupakan standar pengobatan anemia prematuritas secara universal. Definisi eritropoietin. Eritropoietin adalah suatu hormon yang dihasilkan oleh ginjal yang memajukan pembentukan dari sel-sel darah merah oleh sumsum tulang atau bone marrow. Eritropoietin secara kimia adalah suatu protein dengan suatu gula yang melekat, yaitu satu dari sejumlah dari glikoprotein yang serupa yang melayani sebagai stimulan-stimulan atau perangsang untuk pertumbuhan dari tipe-tipe spesifik dari sel-sel darah di dalam sumsum tulang. Kenaikan yang berakibat darinya dalam sel merah meningkatkan kapasitas darah untuk mengangkut oksigen. Eritropoietin menstimulasi atau merangsang sumsum tulang atau bone marrow untuk menghasilkan lebih banyak sel-sel darah merah. Fungsi dan struktur eritropoietin. Fungsi eritropoietin yaitu sebagai pengatur utama dari produksi sel merah. Fungsi-fungsi utamanya yaitu memajukan perkembangan dari sel-sel darah merah, kemudian memulai sintesis dari hemoglobin, molekul di dalam sel-sel darah merah yang mengangkut oksigen. Struktur kimia dari eritropoietin. Struktur kimia pada eritropoietin adalah 30,4 glikoprotein dan sitokin. Kelas 1 yang terdiri dari 165 asam amino. Eritropoietin memiliki 4 rantai asam oligosacharidesi atau 3N link dan 1O link dan berisi hingga 14 residu asam sialat. Rantai samping polisakarida N-linked terdapat penting untuk biosintesis dan sekresi eritropoietin, meningkatkan stabilitas dalam darah dan membatasi hati anci jelas, sehingga memfasilitasi transit sistemik eritropoietin dari ginjal ke sumsum tulang. Proses upstream. Host. Pada rekayasa genetika, gen yang diinginkan seperti eritropoietin dapat diproduksi oleh sel inang. Dalam metode ini, sel mamalia mampu menghasilkan bentuk glikosilasi dengan khasiat yang diinginkan dapat digunakan sebagai sel inang. Sumber gennya yaitu EPO mRNA juga terdeteksi di otak, hati, limpa, paru-paru, dan testis. Tetapi organ-organ ini tidak dapat menggantikan eritropoietin pada ginjal. Pada penyakit ginjal kronis atau PGK, EPO yang diturunkan dari otak bertindak secara lokal sebagai faktor pelindung saraf. Kemudian mekanisme cloning dan ekspresi gen. Cloning sel tunggal dilakukan dengan menempatkan satu sel dalam lingkungan kultur mikro, dan kemudian memperluas sel tersebut melalui kultur yang semakin besar untuk menghasilkan jumlah sel yang lebih banyak, misalnya 1 kali 109 sel. Proses fermentasi. Proses produksi fermentatif eritropoietin secara terus-menerus yang terdiri dari pembiakan sel penghasil eritropoietin eukariotik dalam reaktor perfusi dengan retensi sel untuk menghasilkan supernatan kultur proses kultur. Proses ini dilakukan dalam reaktor perfusi dengan retensi sel. Dengan proses fermentasi dikendalikan hanya oleh beberapa pengukur dan parameter kontrol yang dipilih sehingga dapat mempengaruhi produktivitas organisme inang yang dipilih sehubungan dengan eritropoietin dan kualitas produk eritropoietin menguntungkan. Downstream eritropoietin. Proses pemisahan eritropoietin dari pengotor berprotein didasarkan pada perbedaan kekuatan interaksi hidrofobik. Elusi dilakukan dengan gradien asetonitril dalam air dengan adanya asam trifluoroasetat encer.
Modifikasi eritropoietin dapat dimodifikasi bersama dengan HTL. HTL secara khusus bereaksi dengan residu lisin dalam rantai polipeptida, dan karenanya protein yang kaya lisin merupakan target utama potensial dari HTL. Modifikasi kovalent ini melibatkan pembentukan suatu homostamid dan akibatnya penambahan satu gugus diol ke protein untuk setiap residu lisin yang bereaksi dengan HTL. Proses pemurnian EPO dapat dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu pertama kromatografi afinitas pewarna untuk menangkap dan memusatkan larutan yang mengandung eritropoietin. Yang kedua, kromatografi pertukaran anion untuk pengayaan isoform asam eritropoietin. Selanjutnya, RP-HPLC dapat kondisi untuk menghilangkan molekul eritropoietin yang tidak terglikosilasi pada residu sel 26 dan untuk menghilangkan kontaminan. Yang keempat, kromatografi pertukaran kation untuk menghilangkan pelarut RP-HPLC dan spesies segregasi. Kemudian, kromatografi pengecualian ukuran sebagai langkah kromatografi akhir yang digunakan untuk menghilangkan kemungkinan agregat yang tersisa dan kontaminan lainnya. Analisis kemurnian EPO. Purifikasi atau analisis kemurnian dengan hisrap isolasi eritropoietin rekombinan menggunakan kromatografi kolom afinitas dengan matriks Sagen pengkelat nikel. Purifikasi dilakukan dengan menggunakan kolom hisrap. Pada proses ini, matriks yang terdapat pada kolom disetimbangkan dalam buffer binding pada pH 7,4 yang mengandung 20 mmol natrium fosfat, 500 mmol NaCl, dan 20 mmol imidas. Kemudian sampel supernatan yang mengandung eritropoietin kombinan, hasil ekspresi pada pastos Risch-Gallur X33 20 mili diaplikasikan pada kolom yang telah diekuilibrasi. Kemudian, kolom dicuci dengan menggunakan buffer binding. Elusi dilakukan dengan buffer elusi yang mengandung 20 mmol natrium fosfat, 500 mmol NaCl, dan 500 mmol imidazol. Hasil elusi difraksi ionisasi masing-masing 1 mili dan ditampung dalam tabung polipropilena 1,5 mili. Hasil purifikasi supernatan P. pastoris Gallur X33 yang mengandung eritropoietin dengan metode hisrap menunjukkan dua fraksi yang mengandung eritropoietin rekombinan dengan konsentrasi yang tinggi. Pita protein eritropoietin rekombinan hasil purifikasi memiliki ukuran yang sama dengan standar eritropoietin rekombinan, yaitu sekitar 37 kDa. Untuk mendapatkan protein yang lebih murni dan untuk menghilangkan sisa imidazol yang terdapat dalam eluat, hasil hisrap digunakan metode kromatografi kolom filtrasi gel dengan menggunakan matriks Sepadex LH20 dengan volume 40 mili. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.